Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya, memberikan kita rizki, sehingga pada sesi ini kita sudah masuk sesi yang ke berapa? Ustaz? 38. Alhamdulillah. Pagi ini kita membahas satu tema insyaallah taala, penciptaan awan, guruh, kilat dan petir. Penciptaan awan, guruh, kilat dan petir. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambungkan ke Zoom, mahfuzan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tidak kita ragukan lagi bahwa sesungguhnya pada penciptaan awan, guru, kilat dan petir ini tampak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan. Fenomena ini tentunya memiliki hikmah dari sisi keimanan. Bahkan Masya Allah, manakala seseorang merenungi kebesaran Allah Ta'ala dari sudut pandang ilmu pengetahuan pun bakal akan menambah keimanan kita kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sesungguhnya awan, guru, kilat dan petir ini merupakan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Baik. Sekarang coba kita lihat awan. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang awan di dalam Al-Qur'an. Allah sendiri sebutkan tentang awan ini dalam Al-Qur'an. Coba kalian lihat surah Ar-Rum ayat yang ke-48.
Surah Ar-Rum ayat yang ke-48. Tafadhal. Surah Ar-Rum ayat yang ke-48 ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'. Sebentar. Kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min 'ibadihi idza hum yastabshirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengirimkan riyah. Apa makna riyah? Angin. Fatuthiru sahaban. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan awan. Lalu angin itu afwan. Lalu angin itu menggerakkan awan. Fayabsutuhu fis sama'. Lalu dia Allah membentangkan kemudian dia membentangkannya di langit. Kaifa yasha, sebagaimana yang ia kehendaki atau sebagaimana kehendaknya. Wa yaj'aluhu kisafa, dan Allah menjadikannya bergumpal-gumpal. Kisafan itu bergumpal-gumpal. Fataral wadaqa, lalu kalian lihat hujan yakhruju min hilalihi, keluar dari sela-sela awan itu. Ajib. Lihatlah. Awan mendung kita lihat kelam gelap di atas sana. Fataral wadaqa yakhruju min hilalihi, turunlah hujan dari sisi sela-sela awan tersebut. Fa idza asaba bihi, lalu ketika itu hujan turun. Asaba bihi, ya, hujan turun, man yasha, mengenai hamba-hambanya, min ibadihi idza hum yastabshirun, siapa yang ia kehendaki, dan ketika itu tiba-tiba mereka bergembira. Allahu akbar. Jadi ayat ini menjelaskan menggambarkan bagaimana Allah mengatur proses turunnya hujan melalui angin, di mana angin menggerakkan awan hingga terbentuk, kemudian turunlah hujan. Allahu akbar. Ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Baik. Para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihat di surah An-Nur ayat yang ke-43. An-Nur ayat yang ke-43. Tafadhal dibuka Al-Qur'annya. Allah Rabbul Alamin berfirman, Alam tara anna Allaha yuzji sahaban. Tidakkah kalian melihat bahwa Allah menggerakkan, yuzji di sini menggerakkan sahaban, menggerakkan awan. Tsumma yu'allifu bainahu, kemudian Allah mengumpulkannya. Tsumma yaj'aluhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rukaman. Rukaman maknanya bertumpuk-tumpuk.
Fataral wadaqa yakhruju min khilalihi, lalu kalian lihatlah hujan keluar dari sela-selanya. Wa yunazzilu minas sama', dan ya Allah menurunkan dari langit itu min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifu amman yasha'u yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Lalu Allah Ta'ala lanjutkan, maka kalian lihat hujan itu turun dari celah-celahnya, keluar dari celah-celahnya, dan dia menurunkan butiran-butiran es dari langit. Nah, coba di sini lihat, Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit. Wa yunazzilu minas sama' min jibalin, Allah menurunkan butiran-butiran es atau dari langit itu dari gunung-gunung, fiha min baradin, min baradin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan seperti gunung-gunung. Lalu ditimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya siapa yang ia kehendaki. Cahaya kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ini kebesaran Allah. Allah yang menimpakan kepada siapa yang ia kehendaki dan kepada siapa yang tidak dia kehendaki. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah mengatur pergerakan awan, proses pembentukan hujan serta turunnya hujan es dari langit. Berarti kalau seperti itu, di dalam surah yang di atas, surah Ar-Rum ayat 48 tadi, itu adalah awan yang santai, awan yang biasa saja. Adapun di dalam surah ini itu yang tidak santai lagi, tapi disebut dengan awan yang Allah Ta'ala menyebutkan isi rukaman. Ya. Rukaman di sini bertumpuk-tumpuk. Jadi ada awan yang biasa saja dan ada awan yang bertumpuk-tumpuk. Paham itu? Baik. Di sini berbeda dari yang di atas tadi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di sini ada mukjizat ilmiah. Kayu itu tadi malam tumbangnya ya? Setelah tarawih atau sebelum tarawih? Kayu itu tumbangnya kapan? Hah? Jam berapa? Hah? Sedang tarawih? Itu bisa ditegakkan lagi, ditegakkan, dikasih kayu, disanggah, masih hidup ya insyaallah. Ya. Emangnya badainya seperti apa? Bukan badai itu namanya, angin kencang ini. Berarti kami pulang dari Teran itu udah tumbang juga ya? Barakallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baik. Surah An-Nur ayat yang 43 ini luar biasa. Di mana ikhwati fillah, barakallahu fikum, mukjizat ilmiah. Manakala seseorang mengkaji dengan serius tentang ilmu alam dan mukjizat ilmiah Al-Quran di ayat surah An-Nur ayat yang 43 ini, itu akan ditemukan betapa dahsyatnya kabar Al-Quran kepada kita. Ya. Proses terbentuknya awan, hujan es, ya, dan petir,
Ilmu meteorologi dan modern telah membuktikan bahwa ayat ini menggambarkan fenomena atmosfer yang akurat sekali, yang sangat akurat. Meskipun Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, tapi ternyata betul fakta ilmiah dan demikian. Di mana di sini Allah menggerakkan awan atau mengarak awan. Menggerakkan itu mengarak. Faham tuh? Kalian tahu bahasa mengarak, diarak-arak begitu ya. Jadi Allah yang mengarak awan itu. Berarti kalau di sini angin bertanggung jawab menggerakkan awan dari satu tempat ke tempat yang lain. Faham tuh? Anginlah yang bertanggung jawab. Jadi Allah yang memerintahkan. Kemudian mengumpulkannya. Alam tara annallaha yuzji sahaban. Allah yang mengarak awan itu. Tsumma yu'allifu bainahu, kemudian mengumpulkannya. Awan kecil bertemu dan menyatu membentuk awan yang lebih besar. Bisa Pak? Kalian paham? Perhatikan. Serius. Jadi kalimat tsumma yu'allifu bainahu, kemudian Allah mengumpulkan di antara awan-awan itu. Berarti awan kecil bertemu dan menyatu sehingga membentuk menjadi awan yang lebih besar. Bisa paham? Ini makna tsumma yu'allifu bainahu tsumma yaj'aluhu rukaman. Kemudian makanya kalian tengok ayat itu. Tengok ayat itu, nampak dia. Tsumma yaj'aluhu rukaman, kemudian Allah menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Awan yang bertumpuk disebut awan, ya. Di dalam bahasa ilmiahnya itu namanya cumulonimbus namanya. Baik. Yang sering menghasilkan hujan deras dan badai. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Coba perhatikan lagi ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala katakan fataral wadaqa yakhruju min khilalihi. Maka engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Awan yang bertumpuk-tumpuk tadi, awan yang bertumpuk-tumpuk tadi itu dapat mencapai ketinggian 10-15 km. Dan hujan terbentuk ketika tetesan air dalam awan menjadi cukup besar dan berat untuk jatuh ke bumi. Dan dalam ilmu meteorologi menunjukkan bahwa hujan terjadi setelah awan mengalami pendinginan dan mengalami pendinginan. Di dalam ayat ini digambarkan secara akurat. Ajib. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan lagi. Wa yunazzilu minas sama'i min jibali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dari langit itu minas sama'i min jibalin fiha. Dia menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan awan seperti gunung-gunung. Jadi coba lihat, para ilmuwan menemukan bahwa awan yang sudah dikumpul-kumpulkan itu memiliki struktur seperti gunung-gunung ketika dilihat dari satelit sana. Faham tuh? Seperti gunung-gunung dia. Di bagian atas awan ini suhu sangat rendah sehingga terjadi pembentukan butiran es. Allahu Akbar. Dan ini bisa turun ke bumi sebagai hujan es atau mencair menjadi air hujan biasa. Lalu Allah Ta'ala lanjutkan lagi firman-Nya, yakadu sana barkihi yadhhabu bil absar. Cahaya kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Dalam fakta ilmiahnya, petir terjadi akibat perbedaan muatan listrik dalam awan. Nah, ini kan menakjubkan. Fakta ilmiah ilmu sains itu menyebutkan petir terjadi akibat perbedaan muatan listrik dalam awan itu.
Ketika muatan negatif di dasar awan bertemu dengan muatan positif di tanah atau di dalam awan, terbentuklah kilatan petir. Nah, kilat ini sangat terang dan dapat menyebabkan kebutaan. Luar biasa itu. Sementara kebutaan sementara, maksudnya kebutaan sementara, tidak permanen ya, jika dilihat secara langsung, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, yakadu sana barqihi, hampir-hampir kilatnya yadhhabu bil absar, menghilangkan penglihatan. La ilaha illallah. Berarti nampaklah dalam ayat ini awan bergerak karena angin. Ini sesuai dengan ilmu meteorologi. Awan bergabung dan bertumpuk-tumpuk. Ya. Kemudian hujan turun dari celah-celah awan. Es turun dari awan yang terbentuk seperti gunung. Dan kilatan petir sangat terang hingga bisa menyilaukan mata. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini semuanya sesuai fakta ilmiah ini dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. La ilaha illallah. Bisa antum pahami? Coba lihat surat Mursalat ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, waja'alnaha, bukan Al-Mursalat. Coba Ustaz dengarkan ayat ini di surat apa ini? Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Itu surat apa? Ayat yang ke? Ayat yang ke berapa? Betul ayat yang ke-27. Saya lihat. Iya 27 ya. Baik. Coba kamu baca artinya. Dan kami jadikan kepadanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum tanah dengan air tawar. Coba ulang lagi. Dan kami jadikan kepadanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum tanah dengan air yang tawar. Baik. Kami jadikan darinya padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri kamu minum dengan air yang tawar. Coba lihat lagi dalam surah An-Naba ayat 14 dan 16. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Coba baca artinya. Fadhal. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang indah. Baik. Dalam surah Al-Mursalat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah lah yang memberi kita minum dari air yang tawar.
Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pinjam saya Quran kali. Pinjam saya satu Quran. Masih. Amal salat tadi. Betul ayat 27 ya. Adakah di sebentar ya. Baik. Wa ja'alna fiha rawasiya samikhatin wa asqainakum ma'an furata. Di sini Allah Ta'ala sebutkan, dan kami jadikan padanya ada gunung-gunung samikhat. Samikhat artinya gunung-gunung yang tinggi. Rawasiya, gunung-gunung samikhat yang tinggi. Wa asqainakum ma'an furata. Dan kami beri kamu minum dengan air yang tawar. Coba perhatikan ini. Di sini Allah sebut gunung-gunung yang tinggi, rawasiya, samikhat, gunung-gunung yang kokoh lagi menjulang tinggi. Rawasiya itu gunung yang kokoh, sebagaimana dalam ayat Allah Ta'ala yang lain. Samikhat yang tinggi. Atau rawasiya itu disebut pasak, sesuatu yang menahan bumi agar tidak goyah, sebagaimana dalam surah An-Naba. Jadi secara ilmiah gunung memiliki akar yang dalam dalam lapisan bumi itu. Baik. Kemudian di sini Allah Ta'ala menyebutkan, Allah memberikan kita minum dengan ma'ang furata, air tawar, berarti air yang segar dan layak diminum. Dan air tawar ini Allah sudah sediakan air tawar itu dalam bumi. Dan sebagian besar air di dunia itu adalah air asin. Betul nggak? Nah, di sini menariknya. Ternyata Allah sediakan adanya air tawar. Kan yang paling banyak di bumi ini adalah laut, betul? Laut itu asin atau tawar? Asin. Nah, sekarang Allah Ta'ala wa asqainakum ma'an furata. Kami beri kamu minum dari air yang tawar dengan air yang tawar. Ini luar biasa. Sehingga kita kalau minum air laut payah, sulit, berat. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan kalau dihitung sampai ada yang menyebutkan air tawar presentasinya dengan air yang ada di bumi itu hanya 3%. Terbayang nggak antum selama ini? Air tawar yang ada di bumi ini hanya 3% dari total air yang ada di bumi. Dan ternyata itu air tawar itu sebagian besarnya terkunci di es dan di dalam tanah. Di tanah diletaknya. Sehingga adanya
mekanisme yang sangat teratur, sehingga air hujan nanti mengisi sungai, danau, sumur-sumur air tawar yang kita konsumsi. Ajib, luar biasa. Dan air tawar yang kita minum itu bukanlah hasil kerja manusia, ya. Bukan hasil kerja manusia, tetapi rahmat dari Allah yang diberikannya melalui siklus air tersebut yang cermat. La ilaha illallah. Dan ternyata gunung sebagai penopang kehidupan, rawasi, ya, penopang bumi. Ada ndak air gunung yang asin? Ada ndak air gunung yang asin? Hah? Orang buat air dalam kemasan itu iklannya apa? Hah? Dari mata air pegunungan, disebutnya nama pegunungannya. Orang tidak pernah buat air dalam kemasan botol apa? Dari air laut Pulau Penyalai, tidak ada. Dari air laut apalagi Pulau Penyalai itu keruh kali ya. Air laut apalah begitu, tidak ada. Maka di sini sebuah mukjizat ilmiah atau sebuah anugerah Allah yang luar biasa. Jadi di mana gunung menjadi sumber mata air, tempat penyimpanan salju, ya, Allahu Akbar. Termasuk juga habitat yang penting bagi ekosistem kehidupan di alam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi surah Al-Mursalat ayat yang ke-7 ini tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan gunung yang menjaga kestabilitasan bumi. Dan ternyata ya ikhwan, tidak hanya sebagai pasak bumi gunung itu, tapi juga menjadi sumber pemberian air tawar sebagai kehidupan anak manusia di alam dunia ini. Allahu Akbar. Antum bisa dipahami maksud saya? Jadi di sini ini coba direnungkan. Kan Allah sebutkan begini, wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin. Allah menjadikan pada bumi itu ada gunung-gunung yang kokoh, syamikhat, tinggi menjulang. Lalu Allah sebutkan setelahnya, wa asqainakum ma'an furata. Lalu kami jadikan bagi kalian ada minuman dari air yang tawar. Masya Allah, ternyata setelah Allah sebutkan gunung, ada air yang tawar. Dihitung-hitung air yang ada di bumi, ternyata lebih banyak air yang asin, sangat sedikit air yang tawar. Dari mana sumbernya? Air yang tawar? Dari gunung, ya. La ilaha illallah. Ini luar biasa ya ikhwan. Allahu Akbar. Siapa yang mengatur itu? Allah Ta'ala. Di mana air hujan turun ke bumi, lalu tersimpanlah air hujan itu di mana? Tersimpanlah di sungai-sungai, tersimpanlah air hujan itu di danau-danau, tersimpanlah air hujan itu di gunung-gunung. Allahu Akbar. Manakala air itu terus mengalir dan begitu sampai ke hulu, ke muaranya, akhirnya sampai dia ke laut dan menetap di laut, air itu pun menjadi asin. Ajib. Dan air di laut itu menguap nggak lagi ke langit? Menguap lagi ke langit. Luar biasa. Airnya turun lagi kemana? Air laut yang menguap ke langit itu turun kemana lagi? Turun ke bumi. Siklus itulah Allah yang menciptakan. Tidak ada manusia yang mampu menciptakan itu semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi coba bandingkan dengan surah An-Naba ayat ke-14 dan 16 itu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami turunkan dari awan-awan itu air yang tercurah, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa, untuk kami keluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang rindang. Kalau sempat air asin aja, itu yang akan tumbuh subur apa? Cuma kelapa, ya kan? Kalau nggak percaya kalian coba aja itu kelapa itu, misalkan kelapanya sekarang, coba kasih air garam, subur dia. Makanya di pulau-pulau itu kelapa tumbuh subur. Ya, coba di Penyalai, airnya asin,
Tapi cobalah kelapanya, kelapa yang air di bawahnya asin, kenapa begitu sampai di dalam pohon kelapa, di dalam buah kelapa airnya kok tidak asin, malah air manis, dan paling manis air kelapa di penyala itu kan? Dasar itu semua ciptaan Allah. Allahu Akbar. Dan hikmahnya apa? Kalau sempatlah orang-orang di kepulauan-kepulauan Tuhan tidak ada air kelapa nih, hanya minum air asin, air apa namanya itu? Air merah begitu saja, kena penyakitlah mereka. Tapi Allah Ta'ala ciptakan ada air kelapa pula di sana. Masya Allah. Allahu Akbar. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Ini dulu ya untuk pagi ini. Ini mati lampu. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan nanti lagi. Di sini mati lampu. Barakallahu fikum. Insyaallah Ta'ala